all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Halo, selamat datang di video riset kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami akan membahas manajemen berkas atau file system management sebagai salah satu komponen utama sistem operasi, dengan studi kasus pada sistem operasi Android. Mari kita mulai. Android adalah tumpukan perangkat lunak sumber terbuka berbasis Linux yang dibuat untuk berbagai perangkat dan faktor bentuk. Android OS awalnya dibentuk oleh Android Incorporation yang kemudian diakuisisi oleh Google pada tahun 2005. Google bersama perusahaan lain lalu membentuk Open Handset Alliance atau OHA yang bertanggung jawab atas pengembangan Android hingga saat ini. Android dirancang untuk perangkat mobile seperti smartphone, perangkat wearable, hingga tablet. Sifatnya open source meskipun hanya elemen-elemen kunci dari kode sumbernya yang dibagikan ke publik. Karakteristik utamanya adalah berbasis Linux kernel yang sudah dikustomisasi, antarmuka yang sangat dapat dikustomisasi, dan ekosistem terbuka bagi pengembang pihak ketiga. Untuk memahami manajemen berkas di Android, kita perlu melihat arsitektur platformnya. Android tersusun atas beberapa lapisan tumpukan perangkat. Lapisan pertama yaitu Linux kernel. Fondasi platform Android adalah Linux kernel. Lapisan ini menyediakan fungsionalitas dasar seperti threading dan pengelolaan memori tingkat rendah. Lapisan kedua yaitu HAL atau Hardware Abstraction Layer. Hardware Abstraction Layer menyediakan antarmuka standar yang mengekspos kemampuan perangkat keras ke lapisan di atasnya melalui Java Framework API. Lapisan ketiga yaitu Android Runtime atau ART. Untuk perangkat Android versi 5.0 ke atas, setiap aplikasi menjalankan proses masing-masing dengan instance Android Runtime atau ART tersendiri. Lapisan keempat yaitu Java API Framework. Lapisan ini menyediakan komponen-komponen penting seperti Activity Manager yang mengelola siklus hidup aplikasi, Content Providers yang memungkinkan aplikasi mengakses data dari aplikasi lain secara terstruktur, Resource Manager, Notification Manager, dan View System. Yang terakhir adalah lapisan kelima, aplikasi sistem. Di paling atas adalah lapisan aplikasi, mencakup semua aplikasi bawaan Android maupun aplikasi pihak ketiga yang diinstal pengguna. Manajemen berkas di Android bekerja di level sistem operasi dan menggunakan kernel Linux. Setiap aplikasi memiliki user ID sendiri sehingga hanya dapat mengelola file miliknya. Android juga mendukung beberapa tipe file seperti ordinary files, directories, symbolic link, sockets, dan pipes. Penyimpanan menggunakan block device seperti NAND flash memory agar proses baca tulis data dapat berjalan dengan konsisten. Android menyediakan 4 kategori penyimpanan. 1. App Specific Storage untuk file khusus aplikasi. 2. Shared Storage untuk file yang dibagikan seperti foto, video, dan dokumen. 3. App Preference untuk menyimpan pengaturan sederhana dalam bentuk key value. 4. Database untuk data terstruktur menggunakan SQLite. Sejak Android 10, diterapkan Scope Storage sehingga aplikasi hanya dapat mengakses area penyimpanan tertentu untuk meningkatkan privasi pengguna. Contact Providers memungkinkan aplikasi berbagi data secara aman. Misalnya aplikasi galeri mengakses foto atau aplikasi kontak mengakses data pengguna. Selain itu, penelitian Rahman et al. 2026 menerapkan Network Block Device pada Android agar perangkat dapat menggunakan penyimpanan jarak jauh seperti server atau NAS dengan bandwidth lebih tinggi dan konsumsi daya lebih rendah. Masuk ke kelebihan dan kekurangan. Android punya beberapa kekuatan dalam manajemen berkasnya. Yang pertama, dengan adanya scope storage sejak Android 10, privasi pengguna menjadi lebih terjaga. Jadi, aplikasi hanya bisa mengakses area penyimpanan yang memang ia perlukan. Yang kedua, arsitektur Android yang berlapis membuat sistemnya menjadi modular. Jadi, tiap lapisan bisa diperbarui tanpa mengganggu yang lain. Yang ketiga, 4 opsi penyimpanan yang tersedia cukup fleksibel, mulai dari data pribadi yang sensitif sampai file media yang bisa dibagikan antar aplikasi. Tapi tentu ada tantangannya juga. Scope storage yang makin ketat di Android 11 cukup menyulitkan pengembang aplikasi lama yang harus menyesuaikan kode mereka dari awal. Selain itu, penyimpanan internal kapasitasnya terbatas, sementara penyimpanan eksternal seperti kartu SD tidak selalu bisa diandalkan karena bisa dilepas sewaktu-waktu. Dari hasil penelusuran kami, ada beberapa hal yang cukup menarik.
Kami menemukan penelitian dari Rahman et al. Yang berhasil menghubungkan Android ke penyimpanan jarak jauh lewat protokol NBD. Kecepatannya lebih dari 2 kali lipat dibanding protokol lain seperti SFTP dan NFS dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Sebagai kesimpulan, manajemen berkas di Android adalah komponen sistem operasi yang kompleks dan berlapis. Dibangun di atas fondasi Linux kernel, Android mengimplementasikan sistem berkas dengan 4 kategori penyimpanan yang terstruktur. Diperkuat oleh model keamanan Scoped Storage yang terus berkembang sejak Android 10, serta enkripsi di level sistem untuk melindungi data pengguna. Meskipun memiliki keterbatasan seperti ruang penyimpanan internal yang terbatas dan tantangan kompatibilitas antar versi, arsitektur Android yang modular dan inovasi seperti protokol NBD menunjukkan bahwa ekosistem Android terus berkembang untuk menjawab kebutuhan penyimpanan masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.